Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen menyelesaikan series yang gue janjikan. Series tapi cuma 2 episode ya. Yaitu Das Serap ala Taufik Nubo untuk tahun 2022. Barangnya ada di belakang. Yuk kita cek bareng-bareng seperti apa Das Serap ala gue. Kali-kali lo lagi butuh inspirasi. Sebelumnya gue akan bilang selamat datang buat lo yang baru aja melihat gue ada di dunia per-YouTubean. Halo, nama gue adalah Taufik Nubo, kenalin. Dan emang gue biasanya ngebahas tentang teknologi, lifestyle yang berhubungan dengan teknologi, dan juga pemikiran-pemikiran yang berdasarkan diawali atau diangkat dari dunia teknologi. If you're into that kind of video, please do consider subscribe. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan langsung omongin Das Serap yang ada di belakang gue ini. Kita mulai dari yang paling jelas dulu dan paling obvious dulu kali ya, yaitu mejanya itu sendiri. Meja yang gue pakai ini untuk tabletopnya adalah IKEA. Siapa lagi kalau bukan dari IKEA. Dan ini adalah tipe Lindemann ya. Warnanya putih dan gue tahu ini bukan kayu asli, melainkan hanya partikel yang dipadatkan saja. Untuk mejanya ini sendiri emang gue udah pegang lumayan lama, jadi ada beberapa bagian yang sudah mulai terkeletek. Apakah gue berencana menggantinya? I don't know, we'll see. Karena gue pribadi emang nggak terlalu doyan gonta-ganti meja karena riweh ya. Kaki mejanya sendiri, nah ini mungkin yang berbeda ya, karena gue menggunakan satu buah electrical standing desk untuk rangkanya. Dan gue mendapatkan untuk electrical standing desk ini dari PT NM Tindo. Begitu datang cukup mudah sebenarnya untuk lo buka dan juga lo keluarin, lo setup semuanya. It's pretty simple, obvious banget, tinggal baca instruction manualnya aja. Dan kemungkinannya adalah 99% lo akan bisa membangun ini sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Dan setelah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Menurut gue pribadi, ukuran panjang meja 120 cm itu adalah ukuran minimum banget untuk lo menggunakan tipe electrical standing desk seperti ini. Kalau lo menggunakan yang 100 cm, jatuhnya mungkin terlihat agak sedikit cungkring gitu ya mejanya. Jadi this is maybe the least that I will do. Untuk menaik atau menurunkan mejanya sendiri, dia ini sudah memiliki satu buah controller ya, yang terdiri dari seperti ini tulisannya. Ada M, 1, 2, 3, panah atas dan juga panah bawah. M ini adalah tombol memori. Jadi kalau misalkan emang nanti lo sudah punya satu buah setup tersendiri, tinggi yang lo inginkan, lo tinggal pencet huruf M sekali, terus tekan angka 1 untuk setup pertama, angka 2 untuk setup kedua, dan 3 untuk setup ketiga. Gua sendiri saat ini ngeset 1 untuk posisi duduk, 2 untuk posisi berdiri, dan 3 ini bisa dibilang posisi terserah. Karena emang gak dipakai amat gitu ya. Sementara untuk menurunkan secara manualnya, lo tinggal tahan panah atas atau panah bawah, tergantung lo pengen ngeset sependek apa atau setinggi apa. Untuk tinggi minimumnya dia ini ada di angka yang gue pegang 70 cm, sementara untuk ketinggian maksimumnya ada di angka 115 cm. Kalau misalkan lo bertanya-tanya nih setelah gue ngomongin masalah rangka dan juga mejanya, Fik, kayaknya atas meja lo agak sedikit ramai ya, berbeda dengan biasanya yang polos-polos aja. It is. Gue lagi-lagi di sini dapat support dari Desmet Indonesia, satu buah brand lokal yang pabriknya lokal dan juga menggunakan barang yang bisa gue bilang secara look, finishing, dan juga bahannya itu premium. Lo bisa ngeliat ya dari beberapa barang yang gue punya, emang ini temanya adalah putih, hitam, dan juga kayu dengan warna walnut. Sengaja emang gue pengen mendapatkan aura desain seperti ini instead of white on black atau mungkin white on white. Kayaknya yang ini agak sedikit lebih berwarna aja gitu. Nah, untuk beberapa barang yang gue disupply oleh Desmet Indonesia sendiri, ini ada beberapa barang. Yang paling obvious mungkin emang yang ini, yang ada di atas meja dengan cukup panjang, yaitu dual monitor stand. Nah, kenapa gue menggunakan dual monitor stand walaupun hanya satu monitor yang gue pakai? Simple, gue pengen bisa menaruh cukup banyak barang di bagian bawah dan juga di bagian atas dual monitor stand ini. Seperti yang lo lihat di bagian bawah, gue menaruh beberapa lensa vintage yang memang saat ini lagi lumayan sering gue gunakan juga untuk proses syuting. Di bagian atasnya gue mengganti-ganti ya, biasanya antara lampu atau juga ini si headphone stand. Saat ini gue taruh di sini karena ini kayaknya sepi banget. Biasanya di sini printer, tapi kalau gue taruh printer sambil syuting di sini ini mengganggu pasti. Untuk si headphone stand-nya ini sendiri, ini juga adalah satu buah headphone stand dari Desmet Indonesia. Bagian bawahnya adalah kayu walnut. So for me it actually have a really good details.
dengan bagian atasnya ini menggunakan besi. Lagi-lagi ini besinya berwarna hitam. Nah, buat gue ini adalah satu buah barang yang emang bener-bener opsional banget. You don't have to have it. Tapi emang kalau lo di meja kerja lo atau mungkin di meja belajar lo sering menggunakan headphone, it is actually a really good addition untuk memenuhi desk setup kerja lo selama nggak jadi terlalu crowded mejanya gitu ya. Ada beberapa ornamen kecil juga yang gue punya dari Deskmat Indonesia. Seperti yang paling obvious, di atas meja ini adalah deskpad atau orang-orang nyebutnya deskmat juga gitu ya. Ini adalah tipe wall-like yang gue punya gitu ya. Emang dia seperti wall tapi bukan. Dan ini kalau misalkan lo bertanya-tanya apakah mouse bisa bekerja di atasnya, jawabannya adalah bisa. Dan ada beberapa ornamen kecil juga yang gue punya, seperti desk tray untuk menyimpan beberapa barang di atas meja, tapi dengan konsep lebih rapi. Ada coaster 3 buah, yang pertama ini dari kayu dengan tema walnut masih, dan juga ada 2 dengan bahan wall-like. Nah, tujuan coaster-coaster ini sebenarnya adalah nantinya untuk hiasan dan juga ornamen di saat gue lagi bikin video, either itu ngambil gambar handphone ataupun pas lagi unboxing. Nah, udah selesai nih mejanya dan juga pelengkap-pelengkapnya. Yuk kita obrolin bagian gadgetnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang gue pakai ya di meja ini, karena simple, hanya monitor, laptop, dan juga mouse. Ya, mechanical keyboardnya kemana? Nanti gue ceritain ya. Untuk layarnya sendiri deh, yang gue pakai itu adalah Dell U2419H. Gue masih menggunakan layar ini, belum berganti-ganti, karena ngerasa masih belum butuh pindah juga. Terutama sejak menggunakan si MacBook yang baru, dimana emang secara layar udah oke ya. Jadi ini hanya gue gunakan untuk viewers aja, di saat gue emang ngerasa perlu ngedit dengan timeline yang lebih luas. Ini masih connect menggunakan HDMI, jadi belum menggunakan USB Type-C. Masuk langsung ke MacBook Pro 16 inch dengan chipset Apple M1 Pro. Belum yang M1 Max, amin ya Allah. Tapi buat sekarang masih M1 Pro, cukup. Yang gue pegang ini versi 16 inch dengan warna silver, dan punya memori atau storage 1 TB dengan RAM-nya itu 16 GB. It's pretty much the best computer that I ever have and I ever use. Apakah cukup untuk penggunaan bikin konten dan segala macamnya? Buat gue cukup banget, apalagi gue ngedit menggunakan Final Cut Pro. Jadi hitungannya ini udah sangat-sangat menyenangkan untuk kerja sehari-hari. Untuk mouse-nya sendiri yang gue pakai ini adalah MX Master 3, the latest coming from Logitech, dan menurut gue secara bentuk sebenarnya itu lebih ajib kalau lo menggunakan si MX Master 2S, lebih beefy, lebih gemuk di bagian tangan gitu. Yang ini lebih ramping. Tapi secara fungsi, ya sebenarnya hitungannya buat gue masih berasa sama-sama aja. However, karena si MX Master 3 ini sudah menggunakan USB Type-C port buat nyolok-nyolok, ini menjadi salah satu opsi yang lebih menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Nah, untuk masalah audio monitoring sendiri, gue yang tadinya terbiasa menggunakan si headphone dari ini, Audio Technica, yang gue lupa tipenya, karena ini gue dapatkan dari Tokopedia Play ya, karena gue nge-host Tokopedia Play, dan ini salah satu barang yang waktu itu gue jual secara live gitu ya. By the way, jangan lupa setiap hari Selasa kalau misalkan gue masih hadir, Tokopedia Play tolong ditonton. Ini sendiri sekarang sudah jarang gue gunakan sejak menggunakan si MacBook M1 Pro ini, karena secara suara dia lebih bagus dibanding ini nih menurut gue ya. Dan gue juga karena gue udah terlalu sering menggunakan headphone di masa muda, have problem with my ears, jadi gue meminimalisir penggunaan headphone, langsung pakai monitor audio yang ada di laptop aja. Nah, untuk menjelaskan kemana mechanical keyboard yang selama ini gue gunakan masih ada, tapi memang setup saat ini yang bisa gue bilang sering gue pakai itu adalah setup ini. Jadi langsung ngetik dengan laptopnya, lebih ringkas, lebih simple, karena gue nggak suka docking. Dan konsep seperti ini, kalau misalkan laptopnya gue taruh samping, di sini ada mechanical keyboard, itu jadinya agak sedikit riuh. Cuman kalau misalnya gue lagi perlu mechanical keyboard, gue biasanya menggunakan 2 buah, tergantung gue lagi pengen yang mana. Yang pertama adalah Keychron K7, kalau gue pengen menggunakan 1 buah mechanical keyboard yang compact. Sementara kalau gue pengen menggunakan yang full dengan feel yang seperti mechanical keyboard pada umumnya, gue menggunakan Keychron Q1, yang ini sudah gue full customize, jadi bisa dibilang gue cukup happy dengan suara dan segala macamnya. More about customization untuk Keychron Q1, tapi di video yang lain. Dan ya, pada dasarnya itu dia video kita tentang
udah setup tahun 2022 ala Taufik Nobo, walaupun gue keluarin emang di tahun 2021. Again, gue encouraging you untuk ngeklik link-link yang ada di kolom deskripsi, at least ngeliat-liat gitu ya. Walaupun mereka adalah mungkin bukan pure local brand, mereka adalah toko-toko yang mengimport barang dari luar dan menjual barang-barang dari luar gitu ya. Again, mereka adalah toko-toko yang kalau nggak toko emang lokal Indonesia, mereka adalah toko-toko yang beroperasional di Indonesia. Help them out dengan membeli barang-barang secara lokal ini gitu ya. Ya kalau lo pengen ngimport juga sebenarnya nggak masalah, but you can help them more kalau misalkan lo beli dari toko yang ada di Indonesia. Ya sama-sama bantu lah. Lagi kondisinya masih kayak begini kan, perlu sama membantu satu dengan yang lainnya. And practically that was the video for today. Kalau lo mungkin ngerasa pengen berkomentar gitu ya, ngerasa setupnya perlu ditambahin ini, dikurangin itu, atau mungkin lo punya inspirasi lain, please do. Tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi secara sehat, kita ngobrol-ngobrol. Dan sekali lagi, kalau emang video ini ternyata membuat lo tertarik dengan dunia teknologi dan juga lifestyle tech, please do hit subscribe dan nyalakan notifikasinya. Plus, if this video helps you in any way, hit like, because it helps me a lot. Dan kayaknya di situ dulu kali ya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.